desainnya dari konsumen itu kadang lumayan unik. Mas, aku punya tanah ukuran 10 kali 20 dapat berapa kamar ya? Strukturnya juga dari pondasinya sampai balok dan kolomnya juga berbeda. Nah, itu akan menimbulkan budget yang lebih tinggi. Lanjut ke tahap berikutnya. Mas, stop dulu ya. Kenapa, Bu? Ada yang baru. Gitu. Geotalks. Geser dikit ke atas permukaan Pak, dari segi struktur ya Pak. Soalnya kan ini juga perlu diketahui juga ya sama teman-teman bahwasanya dalam pemilihan material itu kan ada tip dan triknya sendiri ya Pak. Yang itu kita tidak bisa hanya jari nih katanya itu pakai itu biasanya. Nah itu kan perlu kita perhatikan lah ya. Nah dari Master Bangun sendiri itu bagaimana sih Pak cara menyampaikan ke klien, istilahnya Pak saya pokoknya mau minta desain ini harganya murah. Nah itu dari Bapak itu gimana cara memilih material-material itu Pak? Oke, untuk cara pemilihan material terutama kita di struktur dulu ya. Itu biasanya untuk pemilihan besi kita walaupun cari yang murah tapi kita harus perhatikan besi itu tes ini tariknya. Oh, tes tariknya. Betul. Karena mungkin kalau orang awam kan lihat sama-sama besi 13 ulir, mereknya macam-macam. Nah itu kita kan nggak pernah lakukan tes nih kalau orang awam. Nah untuk pembesian itu yang jelas kita ini lakukan pengetesan dulu. Atau mungkin kita udah ada merek-merek tertentu yang memang harganya ini terjangkau tapi tes tariknya ini masuk standar. Nah itu kita akan rekomendasikan. Jadi kadang kan ada tukang, Bu pakai besi ini aja 10 polos atau apa. Nah mungkin beliau beli di toko besi yang kita nggak tahu ada sertifikatnya atau enggak. Asal murah tapi ketemunya malah jadi beresiko. Gitu. Terus untuk semen pun juga kita carinya yang masuk mutunya juga. Kadang kan ada yang penting murah juga semen, misalkan merek tertentu. Nah kita juga udah ada klasifikasinya, oh merek ini tuh untuk pengecoran harus pakai merek ini. Di harganya mungkin di strukturnya ini agak mahal sedikit, tapi untuk dindingnya kita bisa akalin pakai yang semen tertentu. Seperti itu. Jadi kita bisa subsidi silang. Untuk area ini agak mahal dikit tapi masih bisa kita cover di material dindingnya. Kemudian untuk material selanjutnya itu misalkan pemilihan dinding. Terkadang kan konsumen itu pengennya pakai batu bata merah. Karena batu bata merah itu katanya lebih kuat, kemudian lebih adem. Nah, untuk bata ringan kan ada alternatif sekarang bata ringan tadi. Itu dia lebih hemat untuk tenaga. Kemudian untuk finishnya juga kita berbagai alternatif. Nah, kita biasanya sodorkan mau pakai bata merah tapi dengan kelebihan seperti ini atau bata ringan. Ini bisa lebih cepat. Untuk bagian dalamnya pun nggak harus langsung di plester aci. Mungkin kita ada permainannya dipakai backdrop atau apa seperti itu akan membuat biayanya jadi lebih hemat. Kemudian pemilihan material yang lainnya seperti mungkin jenis-jenis lantai. Nah itu juga kita ada beberapa alternatif material lokal. Jadi dari segi kualitasnya masih bagus, namun untuk harganya terjangkau. Paling kita ada beberapa rekomendasi seperti itu. Iya. Jadi kalau dilihat-lihat udah punya rekanan ini ya Pak ya untuk suplai material yang ini ya. Betul, untuk rekanan udah ada. Nah ya, jadi itu penting juga ya Pak ya. Soalnya kan ketika kita cari misal di toko yang kita juga nggak tahu. Betul. Apa namanya sertifikatnya itu tadi kan sangat beresiko ya Pak ya. Nah jadi untuk pemilihan material ini sendiri kan perlu tips dan trik khusus ya Pak. Nah jadi kalau sistemnya di Master Bangun sendiri itu pemilihan material ini kita diskusikan di awal dengan konsumen atau gimana Pak untuk ininya sendiri pemilihannya itu? Kita diskusikan di awal. Jadi dari konsumen punya desainnya seperti apa, kemudian budgetnya berapa. Oh, ngikut budget itu. Betul. Ya. Ketika konsumen memang memiliki desainnya cukup luas, kemudian budgetnya terbatas, kita biasanya berikan alternatif. Mungkin konsep rumah bertumbuh atau pemilihan materialnya. Kayak gitu. Biasanya kita gunakan
material-material yang lokal, namun untuk secara tampilannya masih bagus kan banyak. Oh iya iya. Terus pemilihan material di awal itu yang biasanya kita diskusikan itu biasanya di lantai dan sanitari. Oh, di lantai dan sanitari. Betul. Apalagi kalau lantai itu kan konsumen itu selera berbeda-beda. Biasanya kita ajukan jasa pasang. Jadi material pasir, semen dari kita, kemudian konsumen itu yang membeli granit atau keramik tersebut. Cuman kita rekomendasikan warnanya seperti ini supaya masih masuk dengan desain yang diinginkan. Seperti itu. Karena kalau konsumen beli sendiri di material di toko material sekarang kan banyak diskon, mungkin akhir tahun. Terus mungkin mau kenaikan kelas atau apa kayak gitu kan banyak diskon. Nah, kita arahkan ke toko-toko tersebut. Kemudian beliau kita infokan nanti info saja dari Master Bangun karena kita punya diskon-diskon khusus dengan beberapa supplier. Karena mungkin konsumen datang sendiri dengan bawa nama kita, harganya lebih turun seperti itu. Baik. Jadi emang ada tahapannya sendiri ya Pak. Terutama kan tadi kalau saya perhatikan kan dari sanitari dan dari lantai ya Pak. Nah, biasanya nih Pak, kalau konsumen itu banyak yang dipertanyakan ya, banyak yang didiskusikan kalau dari segi struktur itu masalah apa sih Pak? Di samping udah pasti masalah kalau ini kan disesuaikan dengan desain yang udah mereka bawa ya. Nah, di samping itu apa sih yang sering jadi, misalnya saya pokoknya pengen batu bata merah atau saya pokoknya pengennya pakai lantai yang kayak gini. Nah, permasalahan dari banyak aspek tadi itu yang sering dijadikan bahan diskusi sama konsumen itu yang bagian mana Pak? Bagian struktur. Oh, bagian struktur gimana itu Pak? Desainnya dari konsumen itu kadang lumayan unik, namun strukturnya kita penyesuaiannya menimbulkan budget yang tinggi. Contoh untuk balkon beliau minta cantilevernya itu sampai 1,5 sampai 2 meter. Itu untuk pembuatan struktur kolom dan pondasinya kan kita juga dihitung ulangnya. Ketika kita hitung ulang, hasilnya kan memerlukan besi lebih banyak. Kemudian dimensi balok juga lebih besar. Nah, itu konsumen, Mas kok jadi mahal? Padahal kan cuma nambahnya 2 meter, ngilangin kolom 2. Kolom saya hilang 2 loh, kenapa lebih mahal? Betul. Nah, konsumen nggak berpikir sampai situ. Berpikirnya ketika kolomnya dihilangin 2, itu biayanya jadi lebih murah. Padahal ketika ini dikurangin itu, struktur yang ini untuk menahan bebannya kan jadi lebih besar. Kemudian model strukturnya juga dari pondasinya sampai balok dan kolomnya juga berbeda. Nah, itu akan menimbulkan budget yang lebih tinggi. Jadi yang sering jadi bahan perdebatan, jadi mungkin bukan diskusi lagi kadang. Perdebatan itu di struktur. Di struktur. Itu yang pertama. Yang kedua antara suami dan istri. Masalah kompleks ini Pak berarti. Gimana itu Pak? Masalah kompleksnya jadi misalkan si ibu pengen desainnya seperti yang ada di TikTok sekarang, kemudian si bapaknya udah yang biasa aja Mbak, Mah atau Bu, yang penting budgetnya masuk dulu. Nah, itu diskusinya biasanya bisa selesai dalam 1 bulan dari tahapan survei sampai pembangunan, bisa sampai setengah tahun. Tiap bangun tidur keinget itu Pak. Sampai grupnya itu masih di urutan grup awal, sampai sekarang belum bangun ada. Gitu. Jadi selisih ya. Yang satu pakai ini, yang satu pakai selera, dan itu udah pasti berat juga itu nanti Pak. Dan itu 70% konsumen seperti itu. Antara suami istri belum tentu sinkron. Ya? Betul. Nah, kalau biasanya itu ada nggak sih Pak? Kalau yang kan kalau desain kayak gitu biasanya kan udah dirancang ya, dirancang kayak gini, nanti butuh struktur yang kayak gini. Nah, kalau dari pengalaman Master Bangun itu, apalagi kan ini udah masuk ke masalah suami istri ya. Betul. Ada nggak sih case yang istilahnya baru ada gambaran aja Pak, saya pengen bangun rumah 2 lantai,
modelnya kayak gini, jadi nggak ada gambar desainnya, cuma dari TikTok atau dari IG Betul. lihat, wah ini bagus nih, bikin yang kayak gini. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Banyak. Oh banyak. Banyak. Karena konsumen kita datangnya dari Instagram dan TikTok tadi. Oh dari Instagram dan TikTok. Betul. Referensinya juga dari situ. Mm-mm. Terus begitu pembangunan mungkin kita udah deal salaman, akad desain, pembangunan. Ketika proses berjalan, Mas tunggu dulu. Kenapa? Aku habis lihat TikTok kok bagus seperti ini ya. Gitu. Dirubah lagi, kita gambar lagi. Terus begitu kita kerjain lagi, lanjut ke tahap berikutnya. Mas stop dulu ya. Kenapa Bu? Ada yang baru. Gitu. Oh jadi sering ya Pak kayak gitu, harus di uninstall Pak itu TikToknya. Betul. Kayaknya harus di uninstall. Oh baik. Jadi agak ini ya Pak, kalau ikut menuruti apa yang diinginkan konsumen gitu sangat ini ya, sangat dinamis banget ya Pak ya untuk desain ini sendiri. Nah kalau hal itu ya Pak, hal itu kan tentunya nanti balik lagi permasalahan utama ketika membangun rumah kan tentunya budgeting itu ya Pak. Nah ketika banyak perubahan-perubahan gitu kan tentunya budget yang awalnya segini bisa jadi segini, naik-naik itu. Nah padahal kadang nih ada konsumen yang pokoknya saya pengennya jadi ini kan nggak berubah jauh nih. Nah harganya juga harusnya nggak berubah jauh. Nah itu gimana sih Pak cara jelasinnya? Cara jelasinnya kita pertama di awal itu kan RAP kita memang udah detail ya sama desain. Jadi untuk pekerjaan dinding contohnya kita udah buatkan per asnya. Contoh garis A1 itu dindingnya volume berapa meter, S2 itu berapa meter. Jadi kita sedetail itu untuk antisipasi seperti yang Mas sampaikan tadi. Konsumen itu akan banyak perubahan ketika proyek berjalan. Nah, ketika proyek berjalan itu kita ada datanya. Mas ini dirubah seperti ini. Nah, Bu ini kemarin datanya seperti ini. Nah, yang dihilangkan area ini aja ya. Jadi memang kita transparan gitu. Jadi nggak langsung volume lantai 1 total sekian. Jadi kita ada detail per breakdownnya. Jadi ketika ada konsumen minta dirubah, Bu ini kita coret hilangkan, kita ada pekerjaan addendum baru, nah nambahnya sekian. Loh Mas kok tinggi banget? Iya. Nah kan volumenya sama Ibu, ini kita coret dan Ibunya nambahin seperti ini. Dan dari desain ini tadinya cat terus jadi profilan. Nah profilan biayanya ini kita kasih referensinya. Oh iya memang tinggi, terus akhirnya kadang nggak jadi. Tapi kita waktunya molor Mas. Ya. Proses diskusinya itu memakan waktu mungkin 1-2 minggu. Tapi serah terimanya nggak mau molor. Nah kendalanya di situ. Tapi ada beberapa juga konsumen yang sadar, Mas ini memang berubah tapi biayanya aku ikut aja. Aku tahu kalau ini biayanya tinggi. Nah dari data tadi kan juga ada. Oh ya Mas oke tambahannya. Tapi Bu mohon maaf sebelumnya, tapi ada penambahan waktu gimana? Nggak apa-apa Mas. Ya jadi ada yang konsumennya memang enak, mau menerima. Betul menerima. Ada juga konsumennya juga taunya seperti itu. Pokoknya taunya bagus, perubahannya nggak mahal, terus sesuai dengan ada yang di referensinya seperti itu. Oke ya sih, yang jelaskan biasanya dari konsumen kan punya angan-angan lah katakanlah. Nanti rumah ini mau ditempati pertama kali saat anniversary atau apa gitu kan. Ada goal sendiri ini ya yang tentunya itu juga nggak bisa serta-merta ketika ada perubahan desain, ketika ada perubahan permintaan kita bisa akomodir dengan cepat. Dan tentunya waktunya kan otomatis juga akan bertambah ya Pak dengan penambahan hal tersebut. Nah di sini sendiri di Master Bangun, nah itu kan kalau biasanya kita kalau kayak gambar, kayak desain gitu kan ada maksimal revisi. Nah, kalau di Master Bangun itu untuk penambahan atau untuk desain itu revisi dan addendum itu apakah ada batasan atau gimana Pak cara mengakali biar istilahnya dari konsumen ini sendiri tidak serta-merta ketika lihat gambar yang bagus langsung diajuin, nanti nggak jadi lagi, lihat bagus diajuin lagi. Nah itu apakah ada batasannya Pak? Ada. Untuk batasan sendiri kita revisi 3 kali. Oh revisi 3 kali ya. Mungkin juga banyak juga teman-teman di luar sana untuk pembuatan desain itu maksimal revisi 3 kali. Tapi itu juga bumerang ke kita. Ketika konsumen mungkin keinginannya tidak sesuai dan batas revisinya mungkin udah 3 kali, konsumennya mungkin moodnya akan hilang.
untuk membangun. Nah biasanya untuk sekarang ini kita buat strategi baru. Ibu desainnya seperti apa, contohnya referensi seperti apa, budgetnya berapa. Jadi langsung kita benturkan ke budget. Karena kan di budget ini kita harus memperhitungkan tadi, kita harus mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan tes tanah tadi. Nah untuk tes tanah sekarang juga kita biasanya langsung kita sempilkan untuk budgetnya. Jadi ketika konsumen memang nggak mau melakukan tes tanah, kita udah ada ini cadangan biaya untuk itu. Jadi kita juga nggak mau ketika pembangunan beresiko kan. Jadi budgetnya misal Mas aku punya budget 500 juta, desainnya seperti apa Bu? Kita tanya. Oh seperti ini. Oke kita kunci desain seperti ini. Kita desain mungkin waktu 1-2 minggu, kita paparkan secara online. Biasanya kan luar kota konsumen kita begitu oke, kita ajak ketemu offline, misalkan revisi. Nah revisi itu kita lakukan one day service namanya. Di satu hari itu antara arsitek dan konsumen sama-sama meluangkan di hari yang sama. Jadi ketika ada perubahan apa di hari itu kita kasih kesempatan full untuk dirubah. Jadi contohnya Mas konsumen saya, nah boleh, saya langsung boleh, jadi langsung aja. Bapak misalkan pengen berubah, Mas ini dindingnya kurang, oh baik langsung saya revisi. Jadi di sini saya tampilkan di monitor. Jadi revisinya apa itu langsung update di situ ya. Betul, dalam satu hari itu. Itu meminimalisir revisi ketika proses pembangunan. Dan begitu itu kita terapkan di 80% konsumen kita yang di tahun ini, deal sampai bangun. Oh, deal sampai bangun. Betul. Kalau yang sebelumnya itu masih di seputar desain terus. Jadi desainnya mungkin 5 bulan belum deal, sampai hampir setahun sampai konsumennya lupa. Nah ini yang di tahun 2025 kita terapkan seperti itu, 80% tadi sampai pembangunan. Sampai pembangunannya. Oh iya. Nah mungkin dari pengalaman Mas terbangun Bapak selama ini, nah itu jangka waktu itu estimasi sekitaran berapa ini sih Pak? Berapa bulan, berapa tahun? Ini kita bicaranya ke teman-teman yang istilahnya baru berkeluarga, baru kita bangun rumah yang sederhana. Nah itu tuh estimasi untuk bangun rumah itu berapa lama sih Pak? Untuk pembangunan rumah tinggal untuk sederhana ya, kita juga lagi membuat beberapa contoh desain yang tipe 36. Oh ya. Jadi memang pasarnya kita itu di Pasutri Baru. Jadi untuk kebutuhan mereka setelah menikah langsung beli rumah itu bisa. Desainnya udah kita siapkan, namun tanahnya mengikuti konsumen. Oh tanahnya ya. Karena kan kita yang membangunkan. Betul. Nah itu estimasi di 4 bulan. Oh 4 bulan ya Pak ya. 4 bulan itu tipe 36 dengan 2 kamar, 1 kamar mandi, kemudian ruang dapur dan area parkir. Oh iya iya. Dan budgetnya pun juga udah kita tentukan materialnya. Jadi konsumen untuk Pasutri itu insya Allah pasti bisa untuk bangun. Karena range-nya masih di bawah 200 dan 100 pun lebih sedikit. Oh masih di bawah. Gitu. Nah ini mungkin yang punya keinginan tahun 2026 itu punya rumah, ini kan masih sekitaran berapa? 5 bulan ya Pak ya. Berarti kalau dengan lihat ini langsung pengen kerjasama dengan Master Bangun dan ingin ada rumah di 2026 bisa ya Pak ya dengan bisa tipe 36 tadi ya. Oke. Nah, berarti kalau sekarang banyak yang dikerjakan untuk rumah itu sendiri yang tipe 36 ini sendiri atau ada yang lain ini Pak? Kalau yang tipe 36 itu baru beberapa. Kebanyakan memang rumah ini mewah menengah ke atas lah yang sedang dikerjakan. Karena memang kemarin itu konsepnya kita masih menengah ke atas. Nah, ini baru kita usung untuk yang desain tadi itu masih konsep di awal tahun kemarin. Peminatnya juga belum kita share terlalu banyak. Jadi masih beberapa aja yang kita infokan. Karena yang datang ke kita itu masih kebanyakan untuk rumah-rumah mewah dulu. Oh, gitu. Rumah-rumah mewah. Oh, iya. Sama kos-kosan itu tadi. Betul, ya tentunya kos-kosan. ya, Pak, ya. Oh, iya. Nah, jadi ketika dilakukan pembangunan rumah itu tadi kan banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak. Betul. Ya, dari sisi bawah permukaan, atas permukaan, waktu dan juga yang paling penting yaitu tadi sebisa mungkin kan udah ada gambaran pasti ya Pak. Tidak ketika kita udah jalan tapi ternyata nanti ada perubahan ini yang
akan berdampak ke semua hal ya yang jelas. Nah, kalau dari pengalaman juga ya Pak, ini ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Master Bangun Bapak selama membangun di Master Bangun itu sendiri. Nah, pengalaman untuk pembuatan rumah ini sendiri Pak, nah ini itu biasanya itu untuk tanah-tanah itu kan udah ada nih yang udah punya nih, dari pemiliknya udah Betul. punya, ada yang masih belum memiliki, cuman dia ada gambaran nih Pak, saya pengen bangun rumah di sana. Ya. Nah ini saya ajukan desainnya kayak gini. Nah cuman ini tanahnya belum jadi milik kita nih. Nah itu apakah ada space untuk konsultasi mengenai hal itu Pak ke Master Bangun Pak? Ada. Oh ada. Dan ada beberapa. Oh ada, Betul. udah ada case-nya ya Pak. Jadi datang ke kita itu pengen bangun kos-kosan. Jadi Mas saya baru mau merencanakan untuk beli tanah di Kaliurang. Nah kayak gitu, jadi kan untuk kos-kosan. masih awang-awang ya Pak ya. Tapi saya udah menentukan target untuk luasan kosnya itu sekitar 400 meter persegi. Karena di daerah Kaliurang saya pengen bikin yang agak besar. Kalau saya konsultasi dulu, boleh nggak Mas? Boleh, karena ada beberapa yang datang. Mereka biasanya konsultasi, kalau 400 meter persegi itu saya harus carinya yang lebar berapa, kemudian panjang ke belakang berapa, terus kira-kira dari GSB itu nanti kepotongnya berapa. Mereka banyak yang konsultasi seperti itu. Nah, setelah mereka konsultasi, mungkin mereka akan cari tanahnya. Setelah dapat tanah, nah mereka datang lagi, Mas, aku udah dapat tanahnya loh. Gitu. Oh mungkin case-case-nya, nah ini bagus nih buat teman-teman yang ada harta berlebih, punya uang, pengen bangun kos-kosan, punya tanah di dekat kampus atau apa. Nah ini bisa diskusi dengan Pak Budi, dengan Master Bangun untuk mungkin bisa dihitungkan ya Pak. Jadi kalau misal ada tanah, Pak saya punya tanah segini, saya pengen bangun kos-kosan. Nah itu kira-kira bisa nyampe berapa kamar sih Pak? Nah kayak gitu bisa ya Pak bisa. Ya. Baru aja hari ini ada 2 konsumen. Jadi Mas aku punya tanah ukuran 10 kali 20 dapat berapa kamar ya? Nah biasanya telepon ke CS. CS langsung menginfokan ke tim operasional kita. Nah jadi langsung arsitek kan ada beberapa. Mereka langsung bikinkan layout, langsung dibagi jumlah kamar. Oh jadi sekian, lantai 1 bisa kamar sekian, lantai 2 kamar sekian, parkiran untuk motor sekian, mobil sekian. Kemudian estimasinya untuk keseluruhan, karena kan dari beberapa pengalaman akhirnya kita punya ini kan berapa meter persegi untuk buat kosan ini seperti itu. Namun nanti kan berbeda ketika pemilihan material ya sama desain, kurang lebih seperti ini Ibu. Nah dari konsumen kan merasa respon dari kita juga cepat dan baru bertanya itu aja kita layani. Nah akhirnya besok datang untuk konsultasi beneran gitu. Iya sih, betul sih. Soalnya kan kadang tuh kalau yang dirasa sebagai orang biasa ya, orang biasa itu kan malu dulu gitu loh Pak, mau tanya-tanya tapi nggak beli istilahnya kan udah jadi minder dulu. Nah itu kadang kan sebenarnya pengen tahu masalah ini, masalah itu. Nah cuman kita itu mau diskusi dulu itu udah aduh gimana ya, nggak enak nih kalau cuma tanya-tanya aja. Padahal kan dari tanya-tanya itu ketika ada feedback yang bagus, itu kan kita jadi lebih paham dan ada keinginan lebih gitu ya Pak untuk menindaklanjuti. Oke, sepertinya karena waktu kita udah terbatas nih Pak Budi, jadi kan dari obrolan singkat ini tadi banyak kita ketahui ya untuk kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh konsumen-konsumen ketika membangun rumah. Dan yang jelas sih seperti yang udah disampaikan Pak Budi tadi, bahwasannya untuk investasi jangka panjang itu kita perlu untuk melakukan penyelidikan tanah. Itu terutama sondir itu ya Pak ya. Terutama minimal sondir itu. Jadi ketika rumah itu sudah kita bangun, kita tempati, itu kita akan merasa aman dan nyaman untuk kita lakukan, untuk kita tempati dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Nah, untuk teman-teman yang ingin info lebih lanjut mengenai penyelidikan tanah, baik itu sondir, soil test, SPT, nah itu tadi bisa
dikepoin di IG kami di @geo_santara. Dan juga untuk teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut ya Pak mengenai pembangunan kos-kosan atau pasutri-pasutri baru yang ingin punya rumah tipe 36. Nah, itu bisa langsung di-follow di mana Pak Budi? Di masterbangun.id. Oh, masterbangun.id. Oke. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk obrolan singkat yang ini masih sebatas kulitnya aja ya Pak. Sebenarnya kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, apalagi udah masalah struktur, masalah penyelidikan tanah, terus masalah desain, itu udah nggak bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari ya Pak. Itu ya. Tadi ada yang sampai 6 bulan, sampai ada yang setahun ya Pak. Nah, jadi itu gambaran singkat dari kami, dari Geosantara dan juga Master Bangun ID untuk masalah pembangunan konstruksi ini. Mungkin ketika ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa langsung ke IG masing-masing tadi yang sudah kita sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa secara langsung ya Pak, ketika ada pekerjaan penyelidikan tanah, ketika ada pekerjaan konstruksi, ketika kita sudah berjumpa secara langsung kan obrolan kita jadi lebih panjang dan lebih detail lagi. Nah, mungkin sekian dulu ya Pak Budi, terima kasih atas waktunya, semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Geotalks.